Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Sadewa di segmen Sadewa Dark Crime. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang teganya anak kandung membunuh ibunya sendiri di Gamping, Sleman. Pria berinisial A alias S yang berumur 48 tahun diamankan oleh Satreskrim Polres Sleman usai dengan sadisnya mengakhiri hidup ibu kandungnya sendiri yang berinisial SM 76 tahun. Bagaimana kronologinya? Check this out. Peristiwa ini terungkap pada saat anak sulung korban yang sudah hidup berkeluarga dan terpisah dari orang tuanya ingin mengunjungi rumah korban pada tanggal 12 Januari 2025. Kapolres Sleman Kombes Pol Edi mengatakan bahwa saat anak sulungnya ini sudah di rumah orang tuanya, ia mendapati bahwa rumah orang tuanya ini sepi dan tertutup. Lalu anak sulungnya ini mencoba mencari keberadaan adik dan ibunya di sekitar rumah. Lalu pada pukul 16.40 WIB, anak sulungnya ini mencoba mencari di kebun sekitar rumah dan menemukan gundukan sampah daun kering yang terlihat mencurigakan. Lalu diceklah dan dibongkar oleh anak sulung tersebut, dan kemudian nampaklah kaki manusia, lalu tercium bau yang sangat menyengat. Melihat itu, anak sulungnya langsung memanggil para tetangganya dan juga menghubungi Polsek Gamping. Setelah dilakukan autopsi, kuat dugaan bahwa korban meninggal karena dibunuh. Karena dari hasil autopsi ditemukan luka di leher bagian bawah dan patah 7 tulang rusuk. Dari hasil penyelidikan, kuat terduga pelaku adalah anak bungsu korban yang hilang pasca peristiwa tersebut. Nah, dari pengakuan pelaku, ia mencekik leher korban dan mendorong korban hingga kepalanya terbentur, lalu ia memukul tulang rusuknya menggunakan tangan hingga korban meninggal pada tanggal 7 Januari 2025. Selang 2 hari, tubuh korban mulai mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan juga dikerumuni oleh lalat. Pelaku yang kebingungan menggendong tubuh korban lalu dibawanya ke kebun belakang rumah, lalu ditutupi oleh daun kering. Pelaku dikenal sehat dan tidak memiliki gangguan jiwa. Namun tetap Polresta Sleman berkoordinasi dengan RS untuk memeriksa keadaan psikiater dari pelaku. Motif pelaku membunuh ibu kandungnya sendiri karena ia merasa jengkel, karena ia merasa bahwa ibunya ini tidak melayaninya sesuai yang ia inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaku terjerat Pasal 44 ayat 3 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam bahwa pelaku dapat ditahan paling lama 15 tahun. Nah oke, tadi kita udah ngebahas nih tentang kronologi dan juga penyelesaian dari konflik tersebut. Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan atau analisis kita tentang materi sosiologi yang terjadi di kasus tersebut. Nah, jadi yang pertama kita akan menganalisis materi apa sih yang ada di kasus tersebut. Jadi materi sosiologi yang ada di kasus tersebut adalah materi permasalahan sosial dengan teori individualisme, di mana individu itu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibanding orang lain atau egois lah ibaratkan. Terus yang kedua itu konflik apa sih yang terjadi? Jadi konflik yang terjadi itu adalah individu dengan individu yang lain atau individu dengan individu, karena yang terjadi adalah hanya ada satu pelaku dan juga satu korban. Nah, yang terakhir itu gimana sih penyelesaiannya? Jadi penyelesaian itu menggunakan jalur adjudikasi atau meja hukum, dimana sesuai yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pelaku ini terjerat pasal 44 ayat 3 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam pelaku di penjara
paling lama 15 tahun. Nah, jadi mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jumpa lagi dengan saya nanti. Bye-bye.